Tanggapan aku tuh masih level 2 loh, Jengger bekantan HIV. Masih level 2. Hati-hati kau. Hati-hati aja kau bermasalah dengan aku. Si HIV lagi komentari Eke lagu Garam Madu. Dirinya sendiri aja nyanyi pakai autotune, lip sync. Gimana mau komentari Eke? Mendingan kamu obati kamu deh ya. Gimana caranya biar bisa sehat? Takutnya kalau udah di dalam susah kan minum obat, takut cepet mati. Goyang aja nggak bisa, apalagi nyanyi. Pingin jadi penyanyi kayak Dewi Persik. Niru ya, wannabe Dewi Persik. Gak bisa lah Jengger bekantan HIV. Cepet mati ya. Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Pura-pura bahagia. Aku dukun loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cup 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 cup. Gak ada yang bisa membantu ya. Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudhu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya gak usah meres. Ya, Jengger bekantan HIV. Katanya kuat, tapi minta tolong ke sono kemari. Itu berarti bukan kuat, tapi pura-pura kuat. Jengger bekantan HIV. Nyanyi yang cuma dibayar per nyanyi, per perform itu puluhan juta atau belasan juta. Komentari artis yang nyanyi per perform dibayar ratusan juta. Fales lagi nyanyinya, kemana-mana lagi suaranya, pakai backing vokal lagi. Gak bisa goyang, susah, jalannya ngangkang terus. Gimana itu? NPD lagi kena mental ya? Mental aman NPD. Jangan lupa minum obat ya NPD. Kasusnya ini bukan kasus main-main loh. Pemerasan dan juga TPPU. Belajar kan? Masa enggak? Faham kan? Masa enggak paham? Sampai mengarahkan buzzer untuk menjatuhkan Dewi Persik. Belajar lagi nyanyi ya. Kisah yang lain, kalian harus mengatur rumah istrinya. Nanti sama istrimu, nanti cemburu istrimu, ngamuk-ngamuk, kitanya yang kena. Nah itu bahaya. Kalau aku sekarang kan memang satu punya udah besar, yang kedua aku memang menjaga untuk pasangan aku, karena kalau misalkan aku ada adegan kissing di main film, nanti pasangan takutnya suatu saat nanti pas aku cemburu, mengungkit yang walaupun ya intinya kan aku menjaga untuk saat ini. Kalau dulu kan aku tidak punya pikiran bahwa aku akan jaga, kan nggak ada pikiran. Kalau sekarang kan lebih apa ya, yang menjaga supaya dia cemburu, supaya orang sayang, supaya dia tetap semangat, supaya dia tetap setia. Jadi aku tidak mau mengambil adegan yang ada kissingnya. Tali pocong perawan udah disebut tadi, tali pocong perawan, terus tiran. Dulu nggak apa-apa. Ya kan aku main film ya sayang, Mas Andri. Kan aku main film, bukan kayak Jengger kan. Nah, kalau aku kan main film. Kalau Jengger kan jualan memang. Kalau aku memang main film, harus sesuai dengan skenario. Ya kan? Mami misalkan kalau ditawarin bareng Rio Dewanto, mau adegan berbahaya, enggak. Aku tidak mau siapa sutradaranya atau siapapun pemain prianya. Kalau ada adegan kissing untuk si aku yang sekarang, aku tidak mau. Ya, aku tidak mau. Itu mungkin sudah terakhir filmnya aku pada waktu itu, produksinya A. Raffi. Dari itu aja aku sudah bilang sama A. Raffi bahwa aku tidak mau ada adegan yang aneh-aneh di filmnya A. Raffi pada waktu bikin trilogi aku, Ayu Ting Ting sama Zaskia Gotik. Jadi sebenarnya keputusan aku untuk bermain film, untuk tidak melakukan adegan itu lagi udah dulu.
Gitu ya. Enggak juga kok Mbak, mami aku anak 4 gak berjengger. Tumbal, nah judulnya tumbal arwah Nyai. Kalau aku tumbal, kalau arwah itu siapa ya? Neng Gotik atau Ayu ya. Kalau Nyai itu siapa aku lupa. Ya, yang pasti kalau judulnya itu arwah tumbal Nyai apa tumbal arwah Nyai ya, lupa ya. Intinya aku tumbalnya. Jadi ininya itu tumbal. Gitu ya. Artis kurang adab, masa aku kurang adab? Masa sih gara-gara aku meludah makanan teman aku yang pernah ngeludahin makanan aku gitu? Nggak perlu juga aku harus kasih tahu semua orang. Orang udah tahu kok adabnya aku. Yang undang-undang aku pengusaha, jenderal, pejabat-pejabat itu udah tahu kok adabnya aku. Walaupun buzzer ngata-ngatain aku, mental aku oke, aman. Mental aku aman. Ya, kamu mau nyuruh orang itu kan cumi-cumi.com, itu kamu ngambilnya dari cumi-cumi.com ya. Oh, udah tahu cumi-cumi.com itu ya kan, yang suka bikin apa namanya, bikin narasi yang aneh-aneh itu kan, kayak aku kemarin wawancara sama Gabriel kan. Ya kan, udah tahu. Lihat aja, orang itu kan montang-manting hidupnya juga. Lipstick mami, lipstiknya jengger mirip karena sama-sama. Gak usah diladenin buzzer. Aduh, hidup kita itu nyata, kehidupan nyata. Aku udah sayang, dapat kebahagiaan. Kalau cuma sekedar mereka yang ingin menjatuhkan aku di dunia maya, ya. Bang Sandi telepon aku sebentar. Bang Sandi telepon aku kan guys. Ini harus diluruskan biar nggak kurang ajar mereka. Assalamualaikum. Yang mulia, itu ada gosip netizen. Suara netizen, nanti aku kirimin. Nah, dia bilang katanya ada fotonya Neng. Ada perempuan juga yang bilang bahwa Neng katanya gangguin suaminya dia. Aduh. Neng nggak tahu kalau ya bule ya pasti teman-teman Neng main film atau apa. Kalau feeling Neng nih, perempuan mungkin pernah cemburu sama Neng, tapi Neng nggak kenal ya sama dia ya. Nah, ya Neng kirimin ya. Nah, ini apa bisa Neng laporkan, karena dia juga nge-like akun tersebut netizen. Jadi kan kita bisa tahu suara netizen ini punya siapa. Terus kemudian nih perempuan kenapa bisa nge-like. Ya Neng kirimin ya. Ya. Assalamualaikum. Hana. Coba kirimin Bang Sandihan. Kena kamu ya. Kamu awas kon. Perempuan itu juga ya. Dia kan nge-like juga tuh. Awas kon. Aku nggak pernah ganggu-ganggu laki orang ya. Main kon. Nih. Kirimin. Kamu kopiin, kirim sekarang di ibu aja kalau. Jaya mampu, Jaya. Orang yang suka mami BP punya kali. Oh ya. Tahun 8 ya. Ya udah gue jawab. Tapi nggak seperti nama tapi like. Oke. Bang Sandi, dia nggak sebutin nama tapi like gitu, dan itu kan jelas-jelas mukanya Neng yang ada di depan itu. Ya kan, dan Neng saat dalam keadaan sadar, Neng merasa tidak pernah sama suami orang gitu loh. Intinya itu, Neng tidak pernah merasa pernah sama suami orang. Tapi kalau suami orang banyak yang tergila-gila zaman dulu ya, mungkin tidak. Karena kan waktu film kan banyak adegan banyak adegan di dulu ya. Dahulu Mina lagi cari tahu nih, kan aku kirim nih sama Bang Sandi tuh, aku lagi cari tahu. Jadi kalau kemarin kasus narkoba ada yang di TikTok tuh kan sampai rame videonya si Anwar, video Anwar sama aku ketika aku lagi apa namanya
aku lagi ini apa sih settingan aku ngeprank Anwar itu kan dijadikan video sama mereka digiring opini seolah-olah aku konsultasi sama Bang Sandi, Bang Sandi laporkan Mbak Neng terus udah itu tadi caranya gini dulu, kasih waktu sama dia sekali 24 jam. Kalau dia tidak men-take down berarti berarti Mbak Neng udah siap untuk perang dan laporin dia. Ya oke. Nah makanya kan aku kasih waktu itu aku kasih ke dia kan, saya tunggu kamu 1 kali 24 jam, kalau kamu tidak take down ini video kamu saya akan laporkan. Gitu. Ya. Benar, sakit kasus yang dipertontonkan artis Indonesia semakin buruk. Mbak, kalau ini bukan aku Mbak, ini nama baik aku Mbak. Aku juga nggak mau bermasalah sama orang Mbak. Orang yang bermasalah sama aku Mbak. Jadi kalau kamu bilang kasus, ini bukan suara kasus TPPU. Ini aku fitnah Mbak. Sedangkan aku membangun karir ini pagi siang malam, kepala aku jadiin kaki Mbak. Aku bukan dari hasil SK Mbak, aku cari duitnya halal Mbak. Jadi ini perlu diluruskan, karena perempuan Indonesia kalau udah pernah melakor itu image-nya jelek. Sedangkan aku gak pernah gatal-gatal sama suami orang Mbak. Kok kamu bilang gitu sih Mbak? Iya tahu Mi, tapi kebanyakan kasus sekarang artis-artis. Tapi kalau misalkan Mbak mengikutin perjalanan karir aku tuh nomor 1 harga diri Mbak. Gitu ya, aku nggak pernah mau salah nyalain orang. Kalau contoh juga seperti makanan antara aku dengan Ricky Perdana, aku sama Ricky Perdana tuh teman. Jadi Ricky tuh orangnya iseng, makanan aku aja suka diludahin, makanan apa aja diludahin. Nah, Al-Quran bukan buat parodi lo, bacaan-bacaan aku. Ya, kok bener sih? Ini aku ngerti kamu. Kalau kamu cita-citanya pingin masuk neraka, kamu silakan kamu parodiin Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan diparodikan. Ya, gimana tanggapan Mi atas angkirnya si Jengger? Ntar juga kena batunya Mi, biarkanlah. Kalau ludahin makanannya orang, setelah orang itu tidak meludahin makanan kita jangan meludah. Tapi kalau orang itu udah pernah meludahi makanan kita, apa-apa. Selama orangnya tidak dan sakit hati, kan kalau kecuali orang kita ludahi dia marah. Nah itu baru. Nah kalau orangnya ibaratnya udah biasa meludahin makanan orang terus kita balas ludahi, ya malah. Selama orang itu fine-fine aja, happy aku ludahi makanannya, ya masalah. Parodinya itu bukan parodi Al-Quran. Oh, parodi yang ini. Maksudnya parodi yang aku takut salah gitu sambil nangis-nangis gitu. Gitu maksudnya parodinya. Itu yang itu. Udah deh, kalau bukan penyanyi gak usah parodiin, nanti malu. Ya, gak usah. Kalau bukan penyanyi gak usah diparodiin, malu nanti. Ini emang masalah apaan? Masalah apa sayang? Tapi Mami ngeludahin makanan orang itu gimana? Tadi udah dijawab. Tapi makanannya dibuang abis luda. Ya kan makanannya gak dimakan, pesan lagi kan? Kan pesan lagi kan, makanannya dibuang kan? Emang masalahnya apa Mami? Gak tahu. Mami kangen ya. Kan yang parodiin Mbak Devi banyak. Ya gak apa-apa selama gak menghina. Ya gak apa-apa masalah kalau misalkan gak menghina ya kan? Mami DP aku boleh gak minta sedikit bantuan apa ini? Nail art Mami. Mau buka usaha nail art. Aku buka usaha nail art. Intinya jangan mainin dan mengolok baca-bacaan ayat Al-Quran, itu bisa kena azab. Nah, azabnya Allah itu pasti. Ya, makanan tidak boleh diludah, itu rezeki. Betul, tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kamu diludahi makanannya, terus tiba-tiba kayak gimana itu? Kamu gak ngapa-ngapain terus diludahi makanannya, baru itu salah. Tapi kalau saling meludah makanan, ya gak apa-apa. Ya kan, gak apa-apa.
Kalau misalkan dia nggak duluan yang ngeludahin sama aku, ya nggak mungkin aku mau ngeludahin orang. Nggak sopan mami masak makanan orang diludahi. Ya nggak apa-apa, kalau nggak kepingin diludahi jangan ngeludahin makanan orang. Kamu gimana sih? Indah, Hafiz, makanan kamu diludahin sama orang. Terus kamu digangguin makanannya, diludahin. Terus kalau aku jadi kamu, kalau aku nggak kayak kamu Indah, kalau kamu mungkin malaikat. Kalau aku nggak, aku juga akan bales. Bener banget, iya kan deh. Kalau aku bales kalau aku. Kan duluan gimana sih loh? Kan aku bilang yang ketangkap kamera itu yang kamu lihat ludahin. Lah aku tuh sama si Ricky Perdana itu temen bestian dari dulu. Aku sama Ricky Perdana itu bestian dari dulu. Kalau aku makan coklat, aku makan apa, dia tuh selalu ngeludahin makanan-makanan aku dulu. Intinya kalau kamu mau diusik jangan sih. Gitu loh. Yang kamu lihat kan pas ngeludah. Tapi yang Ricky belum ngeludahin makanan aku kan kamu nggak lihat. Gimana sih? Ah, apa yang emosi lagi ketar-ketir. Soalnya, aduh 1 minggu ini, aduh aman nggak ya gue gitu. 1 minggu ini aman nggak gue ya? Nanti tiba-tiba tidur dijemput gitu. Iyalah pasti balas langsung. Iya kan Mbak Rosi? Aku aja nih, kalau aku lagi makan enak-enak, gue digangguin, dia makan, gue pasti gangguin. Zaman jadul besti kita, sama Mas Ricky, ember. Dibilangin pelakor sama tahun 2006, nggak ada ya gue melaporin orang sama orang yang ngomongin aku aja nggak kenal. Hak ketar-ketir jengger. Kapan aku pernah baikan? Aku nggak pernah baikan ya, Di. Aku nggak pernah baikan. Sayang di mana? Ini Kak Indasari. Aku di rumah kakak. Kalau aku jahat sama orang, nggak mungkin tuh kayak Indasari masih ingin baik sama gue. Ini. Orang nggak pernah nyala-nyala sama orang. Gas terus mami kasih ampun. Iya makanya gibah mulu. Kok kamu yang pusing? Gimana itu ceritanya? Mami dulu main film. Nih aku lagi teleponin Ricky Perdana nih. Aku lagi teleponin sama dia nih. Ya, aku lagi teleponin nih, dia nih. Lo Indasari bukannya kemarin perang, iya pas pada waktu acara ini, aku waktu umroh. Nah, tunggu ya. Ini aku lagi teleponin dia nih. Ini orang punya karir ya, jangan dibandingkan mas sampah. Si Jengger buat video sering ludah tapi dipuja-puja. Padahal, loh kok kamu yang baper, Vega? Jangan baper dong, Vega. Santai bae, Vega. Kok kamu baper, Vega? Kenapa kamu baper? Mami mah yang diusilin orang sirik. Sirik banget gitu loh. Sirik. Jirik gitu ya. Sebentar ya. Emang sih Dajjal banyak pengikutnya kayak Jengger tuh udah ada Al-Quran juga nggak kena. Cita-citanya pengen masuk neraka. Jadi susah. Ya kan? Cek aja Google saya track recordnya seorang DP nggak ada jadi pelakor. Iya bener. Ya Allah. Gimana nggak berasa disirikin lah? Karena memang aku nggak pernah jadi
pelakor lo gimana sih? Aku tuh gak pernah jadi pelakor, gak pernah pacaran sama suami orang. Lah kalau istrinya cemburu ya gue mana tahu. Kan kalau misalkan ada adegan-adegan gimana kan gue gak pernah pacaran sama suami orang. Kok maksa aku mengakui yang gak pernah aku jalani komitmen pacaran? Gimana ceritanya gitu loh. Aku kan gak pernah jadi pelakor kok dipaksa untuk ngaku gitu loh. Beredar video KDP ludahin makanan temennya. Iya karena temen aku ngeludahin makanan aku juga. Mupeng jadi pelakor. Apa daya gak kesampaian. Suka lihat KDP dari mulai tampil di TV banyak prestasi. Aduh makasih ya Mbak Heni Kapitan. Kok aku suruh ngaku ya. Artis juga gak mau tahu kalau gak sebet. Nah ini kan dienggol Mbak. Senggol katanya aku Mbak. Gue bersih gundik jari ini Mbak. Ya makan aku harus basmi. Ya aku mending gak jadi artis Mbak. Tapi kalau aku dibilang pelakor, aduh, banyak di luar sana suami seorang yang tergila sama akal Mbak. Aku gak pernah godain mereka Mbak. Ya jadi Mbak itu tahu. Ya hei Elis ya. Kita lagi kok kamu baper sih Elisa sama itu gaya jaga Elisa ya sayang yang nyenggol kau kan netizen iya babunya kau ya Zitka babunya jengger ya kok marah babu jengger gundik kendaraan kampret lah makanya kan di situ gundik berarti dipelihara emang lihat gue memang suaminya kayak apa melihat persisnya aku dipelihara yang di profil yang mana ya Allah Mbak setidaknya boleh mengagumi tapi harus memiliki ya apa kalau itu tapi pertanyaannya adalah saya itu fitnah gundik seorang sampai irinya itu katanya pernah nelpon saya sedangkan saya sama perempuan itu aja nggak kenal bro udah mau teleponin saya gitu kan ngobrol sama saya kenal ya gitu loh Mbak jadi kan harus perlu diluruskan supaya melebar kemana-mana karena diam itu emas tapi kalau klarifikasi bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan membuat silent orang-orang yang memfitnah itu kan lebih baik. Masa aku dibilang pelakor atau gundik sih Mbak? Duh. Gimana ceritanya? Aku gundiknya siapa? Nama baik penting lu apalagi public gur. Lah betul Mas Marcel. Kalau misalkan aku ya. Iya kan itu kan sekarang ada undang-undang ITE-nya kan. Nah ini perlu nih. Makanya aku bilang sama Bang Sandi. Bang Sandi ini kan aku udah konsultasi sama kuasa hukum aku. Apakah ini perlu diluruskan? Karena kalau memang itu tidak pernah terjadi dalam hidup aku, itu penting. Apalagi aku punya anak. Anak aku insya Allah bakal jadi abdi negara. Anak aku ibaratnya bertarung. Mamanya tukang pelakor atau mamanya gundik itu gimana ceritanya? Memang istrinya sebut nama ya. Merasa DP nih artis dangdut yang dibully se-Indonesia. Mbak, istrinya itu nge-like itu tayangan tadi dan fotonya di situ ada foto saya. Mbak yang pinter. Saya yang bodoh atau Mbak yang pinter nih? Pertanyaannya, Nana tutupin ini nah. Yang pegang sih aku udah feeling gue. Oh nggak tahu aku siapa itu ya. Tunggu aja ya. Tutup gini. Mau karena di Amerika gitu bikin akunnya. Semua? Ya. Aduh. Nah segini op. Mi suka make upnya. Makasih sayang. Ya Mas Marcel tapi kan harus ini kan. Harus diselidiki. Kalau terkecuali perempuan itu tidak nge-like suara netizen. Mungkin yang lah bisa aja dia comot-comot gitu kan. Tapi kalau nge-like kan seolah-olah nanti tahu sendiri netizen Indonesia seolah bener gue gundik.
Bukan nge-like itu Mi, dia bikin VT. Terus ada yang komen itu DP ya, terus si ceweknya like Mi. Oh, makanya coba kamu kirim ke aku. Nah kan berarti kan tandanya di gue kan? Iya kan? Gue berarti gundik gitu ya? Hah? Ada yang melihara Dewi Persik. Emang dia sekaya apa sih?